Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas soal UTS PTS PAI semester 2 kurikulum 2013 untuk kelas 5. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, seperti biasa soal ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama pilihan ganda, bagian kedua isian singkat, dan yang terakhir adalah esai. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pilihan ganda. Soal pertama, Surah Al-Ma'un adalah surah yang berada pada urutan ke-107 dalam Al-Quran. Nama Al-Ma'un diambil dari ayat ke-7. Al-Ma'un artinya ya, jawabannya barang yang berguna. Wa yamna'unal ma'un ya. Oke, soal kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ayat di samping adalah bunyi ayat kedua dari surah Al-Ma'un. Arti ayat tersebut adalah iya, itulah orang yang menghardik anak yatim. Kita lihat ya di sini. Kita tandai saja ujung ayatnya yatim, berarti sini ada yatim. Di antara pilihan ini yang ada yatimnya hanya A, maka sudah dipastikan jawabannya adalah A ya. Seandainya kita lupa arti ininya, maka tandai yang akhirnya ya. Lanjut nomor 3, perhatikan tabel berikut ini. Orang yang ria suka memberi makan orang miskin, 3 orang lalai dalam sholatnya, 4 orang yang menolong dengan barang yang berguna. Dari tabel di atas, yang termasuk orang yang mendustakan agama berada pada nomor ya, jawabannya adalah 1 dan 3 ya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang ria. Kemudian fawailul lil musallin, orang yang lalai dalam salatnya. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun ya. Kalau suka memberi makan orang miskin, nah itu bukan ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Sebaliknya baru orang yang mendustakan agama ya. Lanjut nomor 4, fawailul lil musallin. Ayat tersebut adalah surah Al-Ma'un ayat keempat. Arti kata fawailun adalah iya, jawabannya adalah D, maka celakalah. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka ketika sholat itu lalai dalam sholatnya ya. Lanjut nomor 5, anak yatim adalah anak yang orang tua laki-lakinya telah meninggal dunia. Sesuai dengan kandungan surah Al-Ma'un, orang yang menghardi anak yatim termasuk orang yang ya, jawabannya A, mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama itu? Yaitu orang yang menghardi anak yatim salah satunya. Nomor 6, rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah. Rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah dan berkewajiban menyampaikan wahyu itu kepada umatnya ya. Setiap rasul itu akan bertugas menyampaikan wahyu kepada umatnya, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya umat di kalangannya saja, tapi seluruh alam ya, seluruh alam, seluruh manusia mengikut kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7. Jumlah rasul yang wajib kita imani ada 25 ya, sesuai dengan yang sudah kita hafal dengan lagu ya. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, dan sampai akhir ya. Nomor 8. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Nuh alaihi salam, Ibrahim, Ismail, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Adam alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ishaq, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tabel di atas yang termasuk Nabi yang bergelar ulul azmi ada. Nabi yang bergelar ulul azmi itu ada berapa? Iya, terdapat pada nomor 3 ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Nabi Ismail bukan ya. Nabi Adam juga bukan. Kemudian Nabi Ishaq juga bukan, termasuk kepada ulul azmi. Nomor 9. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Salah satunya adalah pandai dan cerdas. Sifat pandai dan cerdas disebut dengan fatonah. Jadi ada 4 ya. Siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Kalau cerdas itu fatonah. 10. Salah satu tugas Rasul adalah menyampaikan wahyu yang diberikan kepada umatnya. Ini adalah mencerminkan sifat yang dimiliki para Rasul, yaitu tabligh ya. Di sini adalah kata kuncinya menyampaikan. Menyampaikan adalah tabligh. Nomor 11. Para rasul yang mendapat gelar ulul azmi adalah orang-orang yang mempunyai titik-titik yang luar biasa dalam mengemban amanah menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Apa ya kalimat yang untuk mengisi titik-titik tersebut? Kesabaran dan ketabahan ya. Jadi Rasulullah Azmi itu mempunyai kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam mengemban amanah, menyampaikan pesan Allah kepada umat manusia. Luar biasa. Nomor 12. Kais adalah anak pemaaf. Meskipun teman-temannya sering mengganggunya, dia tak pernah membalas perilaku temannya itu. Dia tetap menunjukkan pribadi yang baik kepada semua orang. Dia juga selalu mendoakan semua orang, meskipun orang tersebut pernah menyakiti hatinya. Dia doakan supaya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mencontoh pribadi idolanya, yaitu Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi dan Rasul terakhir ya. Nomor 13. Allah mengajarkan kita hidup sederhana sesuai dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67 ya. Kemudian nomor 14. Hidup berlebihan atau berfoya-foya dilarang oleh agama Islam. Demikian juga sikap kikir atau terlampau hemat juga tidak baik. Dalam Islam dianjurkan hidup antara sifat tersebut, yaitu antara sifat berlebihan dan kikir, yaitu sifat sederhana ya. Jadi kita tidak perlu berlebihan, tidak boleh juga terlalu kikir, pelit sama diri sendiri. Yang penting sederhana. Nomor 15. Perhatikan tabel berikut ini. 1. Orang yang hidup sederhana berarti mengamalkan ajaran agama. Yang kedua, orang yang hidup sederhana telah tergoda rayuan syaitan.
Yang ketiga, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Yang keempat, orang yang hidup sederhana selalu merasa resah dan gelisah. Dari tabel di atas, yang merupakan keuntungan hidup sederhana antara lain ya. Iya, ayat 1 dan 3 ya. Orang yang hidup sederhana mengamalkan ajaran agama, dan orang yang sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Nomor 16, Hana membeli tas seharga 120.000, padahal orang tuanya mampu membelikan tas yang lebih mahal dari itu. Namun Hana memilih membeli tas tersebut dan menabung. Sikap Hana mencerminkan sikap hidup sederhana ya. Sikap Hana menunjukkan sikap sederhana. Tidak perlu yang terlalu mahal, yang penting bagus dan bermanfaat serta awet ya tentunya. Maka cukup yang sederhana saja. Nomor 17, salah satu contoh hidup sederhana adalah ya, jawabannya menggunakan uang jajan sesuai kebutuhan ya. B, kalau membeli pakaian sesuai model terkini, waduh itu namanya bukan sederhana tapi ngetren. Nomor 7, memesan semua makanan dan minuman di restoran, mubazir ya. Menghabiskan semua uang yang diberikan oleh nenek, boros. Yang sederhana itu menggunakan uang jajan sesuai kebutuhan. Nomor 18, firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ayat tersebut menjelaskan agar kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Kata kuncinya ada di sini ya, mukhlisin. Mukhlisin itu orang-orang yang ikhlas. Baik, selanjutnya, seseorang yang ikhlas beramal hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah perbuatan hati ya. Ikhlas itu di dalam hati. Jadi kalau kita ingin ikhlas maka perbaiki hatinya ya. Nomor 20, perhatikan tabel di bawah ini. 1, memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan supaya dilihat sebagai dermawan. 2, membantu tapi mengharapkan imbalan. 3, menyantuni anak yatim agar dipuji orang. 4, sholat 5 waktu berjamaah di masjid hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa contoh di atas, yang termasuk perbuatan ikhlas adalah jawabannya nomor 4, sholat 5 waktu berjamaah di masjid hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena Allah, itulah yang dinamakan dengan ikhlas. Baik anak-anak semuanya, itu bagian 1 kita tentang pilihan berganda sudah selesai ya, 20 soal. Selanjutnya kita akan ke jawaban singkat. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Arti ayat ketiga dari surah Al-Ma'un adalah dan tidak menganjurkan memberi makan titik-titik. Memberi makan siapa? Orang miskin. Nomor 22, dalam surah Al-Ma'un menjelaskan tentang orang yang mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama semua dijelaskan dalam surah Al-Ma'un. Nomor 23, Nabi dan Rasul jumlahnya sekitar 124.000 orang. Namun yang wajib kita imani sebagai seorang muslim ada 25 nabi dan rasul. Rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Isa alaihi salam. Sebelum Nabi Muhammad itu ada Nabi Isa alaihi salam. 25, seorang nabi dan rasul yang berdakwah selama 950 tahun agar umatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala.
namun justru mendapat cemoohan dan ejekan. Bahkan putranya yang bernama Kan'an ingkar kepada Allah. Nabi tersebut bernama Nabi Nuh alaihi salam. Beliau termasuk salah satu dari ulul azmi ya. Kita lihat bahkan anaknya sendiri pun tidak mau ikut kepada Nabi Nuh alaihi salam. 25. Salah satu sifat wajib yang dimiliki para rasul adalah amanah. Amanah berarti terpercaya. Kalau fatonah cerdas ya, kalau amanah terpercaya. Salah satu contoh meneladani sifat para nabi dan rasul adalah mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan jujur dan amanah ya, siddiq dan amanah. Jujur, kita tidak mencontoh jawaban teman, dan amanah kita dapat dipercaya dalam mengerjakan tugas tersebut. 27. Orang yang hidup sederhana bukan berarti harus hidup miskin. Salah satu cara hidup sederhana adalah dengan hidup tidak berlebihan dan tidak kikir ya. Kita hidup sederhana itu di tengah-tengah, nggak boleh terlalu berlebihan, tidak boleh terlalu pelit, terlalu kikir ya. Nomor 28. Meski banyak diskon yang ditawarkan di toko-toko atau supermarket ketika akhir tahun, Risma selalu membeli sesuatu hanya yang dibutuhkan. Risma berperilaku hidup hemat dan sederhana ya. Kalian jawab sederhana juga sudah benar ya. Nomor 29. Ketika beribadah kita harus ikhlas. Mengerjakan sesuatu dengan ikhlas berarti tanpa mengharap imbalan atau pujian dari orang lain. Kalau namanya ikhlas, kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena Allah ya, bukan karena yang lain. Nomor 30. Orang yang ikhlas tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, karena dia tahu bahwa Allah selalu menyaksikannya. Baik, sekarang kita akan beralih ke esai ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar. Surah Al-Ma'un termasuk kelompok surah Makkiyah yang berjumlah 7 ayat. Ayat pertama berbunyi Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tulislah arti ayat tersebut. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itu dari arti dari ayat pertama. Dalam surah Al-Ma'un disebutkan beberapa golongan yang termasuk orang yang mendustakan agama. Tulislah 3 golongan orang yang mendustakan agama sesuai dengan kandungan surah Al-Ma'un. Ya, sudah jelaskan di sana ya, orang yang menghargai anak yatim, orang yang enggan mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin, kemudian orang-orang yang riya. Nomor 33. Di antara 25 nabi dan rasul ada 5 nabi dan rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Siapakah kelima nabi dan rasul yang mendapat gelar ulul azmi tersebut? Mereka adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Semuanya ini tadi sudah ada di soal PG. Kita lihat aja nanti di sana ya. 34. Tulislah 2 contoh hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan uang jajan seperlunya saja, sebagian bisa ditabung, kemudian membeli pakaian tidak perlu dengan merek atau brand ternama, yang penting baik
dan menutup aurat tentunya. Selebihnya bisa ditabung ya untuk keperluan-keperluan yang sifatnya mendesak nanti. Baik, soal yang terakhir di latihan soal untuk PTS semester 2 kita. Soal ke-35, beramal dengan ikhlas adalah melakukan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tulislah 2 ciri-ciri orang yang ikhlas beramal. Iya, ketika melakukan tugas atau pekerjaan tidak mengharap pujian orang lain, kemudian tidak mudah tersinggung apabila ada orang yang memberi masukan kepadanya, karena masukan itu adalah baik dan untuk kebaikan kita semua ya. Masukan atau kritik orang lain itu, kritik yang membangun, adalah untuk kebaikan kita. Nah, masukan dari orang lain itu adalah barang berharga milik kita yang hilang kemudian ditemukan oleh orang lain dan dikembalikan kepada kita. Maka sikap kita harus senang. Baik anak-anak semua, terima kasih. Semoga kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Sukses PTS-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.